Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita kembali ke diskusi kita di Healthy Corner. Baik, Dr. Rizky, tadi kita sampai di proses pengambilan swab. Bagi beberapa orang mungkin rentan ya, atau mungkin dia tidak semua tentu bahasa Jawanya mahmud gitu ya. Berarti resikonya kan tinggi sekali ketika kemudian diambil di mulut, dia luntak gitu ya. Itu memang demikian dan terjadi? Ya, jadi untuk tips dan triknya adalah kita mengambil sampel secepat mungkin ya. Jadi pada saat kemarin, karena saya juga sudah melakukan dan kemarin juga saya yang mengisi pelatihan ke teman-teman sejawat dan teman-teman sejawat analis juga. Jadi kemarin saya berikan tips, jadi cara gimana mengambil sampelnya senyaman mungkin untuk ke pasiennya, yaitu caranya senyaman mungkin adalah secepat mungkin ternyata. Ya, jadi kita ngambilnya adalah kita pertama kita lihat dulu anatominya kira-kira seperti apa, kemudian kita antisipasi, kita berpikir gimana cara mengambil sampel itu secepat mungkin. Karena kalau kita berlama-lama di situ, otomatis refleks muntahnya akan sangat terangsang. Dan itu akan meningkatkan risiko sebenarnya bukan ke pasiennya tapi ke kitanya, ke nakesnya medisnya ya. Iya. Apabila pasien tersebut memiliki kandungan virus. Ya, karena kalau misalnya kita terkena muntahan kan itu kan dengan cairan tubuh dengan tekanan. Jadi bisa aja dia menembus alat pelindung diri kita. Seperti itu. Iya, apalagi kalau dalam kondisi yang lelah ya. Mbak Ari pernah mencoba yang demikian? Iya. Jadi kalau pengalaman kita pengambilan swab itu yang nasofaring ya dok ya, yang hidung itu. Dan itu kan kalau dilakukan pengambilan dengan kondisi pasien yang tegang, kita tidak bisa nyampe nasonya. Jadi betul. Begitu pasien tegang, itu baru masuk sedikit, itu sudah mentok. Padahal itu belum nyampe tujuan kita untuk pengambilan swab yang di nasofaringnya. Nah, itu nanti kalau misalnya tetap itu kita periksa hasilnya akan menjadikan negatif false. Jadi tetap pasien itu dibuat serileks mungkin, meskipun seperti yang disampaikan Dr. Rizky, kita harus juga dengan gerakan yang cepat. Iya, terus kemudian dihibur dulu ya, dihibur dulu ya, apa mungkin diberikan tontonan yang lucu kali ya, jadi yang santai gitu, yang rileks gitu ya. Terkadang kalau kita memasukkan terus nunggu beberapa detik, 10 detik itu kemudian untuk diputar. Terkadang di situ saya sudah akan bilang selesai. Padahal masih menunggu untuk proses penyerapan untuk diputar, baru nanti ditarik. Biar nanti kondisi sudah masuk, pasien juga sudah tenang, meskipun itu belum selesai. Cara nenangkannya gimana? Cara nenangkannya emang kita, Mbak, istilahnya nanti kalau ada pasien ya kita dibuat serileks mungkin. Insya Allah nggak sakit, cuma mungkin nanti rasanya agak panas-panas gimana jedoknya. Semeriwing gitu ya? Mohon maaf, saya sendiri terus terang belum pernah dan semoga tidak. Itu memang katanya itu semeriwing kayak panas-panas gimana itu ya. Berarti kalau saya itu kalau sudah masuk nunggu itu saya sudah akan bilang selesai. Meskipun itu sebenarnya belum. Belum ya? Iya gitu. Kan kalau sudah sampai nasofaring, kita sudah sampai tujuannya kita untuk pengambilan swab yang nasofaring. Kemudian kalau pengalaman yang orofaring ya dok ya, orofaring itu pasien itu selain yang disampaikan Dr. Rizky akan refleks muntah, kemudian kalau pas kita tahan itu yang mulut ya? Yang mulut. Ya? Kita tahan lidahnya, refleks akan narik lidahnya. Jadi nantinya itu nahan lidahnya gimana kira-kira? Pakai spatelnya doknya, jadi agak kita tekan gitu ya? Iya, tekan sedikit. Ya. Kalau tidak refleksnya nanti akan ditarik lidahnya. Kalau lidah ditarik, yang kita ambil bisa jadi air liurnya. Air liur itu nantinya akan sangat mengganggu pada proses pemeriksaan RT-PCR-nya itu. Itu yang tidak boleh kena air liur itu. Bisa nggak sih sebenarnya dipraktekkan sedikit ya? Jadi kira-kira kalau kemudian ini manusia gitu ya, itu gimana sih tekniknya gitu ya? Ya, jadi kalau sebenarnya untuk tekniknya adalah yang pertama ya benar tadi seperti yang sudah dikatakan Mbak Ari tadi ya. Mbak Ari ya tadi ya. Jadi kita membuat pasien itu senyaman mungkin ya. Kalau saya tekniknya ya saya ajak ngobrol, ya istilah kita guyonan lah dengan pasien. Jadi walaupun kita dengan APD lengkap itu jangan terus kita sepaneng. Jadi kita membuat enjoy dan relax pasien kita. Karena benar seperti yang dikatakan Mbak Ari, ketika dia tegang, meringis, meringis itu begini ya, ini mengangkat hidung itu hidung nanti volumenya itu akan jadi lebih sempit. Ya, jadi ketika saya melihat pasiennya tegang, saya berhenti dulu, berarti tenang aja, saya hibur dulu, saya ajak obrol, setelah dia rileks ya kita ambil kesempatan. Setelah masuk kemudian kita putar itu tadi ya. Kemudian untuk yang orofaring ya
ya kita istilahnya membiasakan ke pasiennya untuk membuka mulut dulu. Jadi dia kadang-kadang untuk pasien untuk membuka mulut aja dia sudah tegang ya, sudah takut, sudah itu. Jadi dia sudah istilahnya tuh ukurannya jadi berkurang. Kemudian kita tekan lidahnya, kita rasakan aja ketika lidahnya itu tegang itu mesti akan sulit ditekan. Kaku ya. Jadi karena lidah itu kan dia masih dengan otot yang sesuai dengan perintah otak kita. Jadi ketika otak kita tegang, otomatis lidahnya juga ikut tegang. Jadi kita relax. Jadi kita bisa merasakan kondisi psikis pasiennya dengan kita menyentuh gitu. Terasa ya? Iya terasa. Tegang, ketika dia sudah relax, sudah lidahnya sudah bisa ditekan, kita ambil sampel. Jadi hindari menyentuh daerah lidah. Selain karena saliva juga ada kontaminasi bakteri. Walaupun kita pakai handscoon. Kita dengan memakai alat pelindung lengkap. Ya. Walaupun kita pakai handscoon, tetap kita harus membutuhkan tong spatel. Karena nanti bisa istilahnya mengacaukan hasil dari PCR itu sendiri. Ya, kalau dengan hasil yang tidak akurat itu kan nanti akan berimplikasi, karena ketika hasil negatif kemudian pasien akan kita pulangkan. Kalau misalnya itu positif kan bisa menjadikan sumber penularan di populasi, Pak Budi. Iya, ini menarik ya. Artinya bahwa pengambilan sampel ini sangat menentukan hasil pasien itu positif atau negatif. Iya. Betul. Kesalahan pengambilan sampel bisa jadi adalah kesalahan penegakan diagnosa. Iya. Jadi kalau di awal kita sudah salah pengambilan sampel, otomatis nanti kita sampai hasilnya pun salah. Iya, kalau di istilah laboratorium, pengambilan sampel itu diistilahkan pre-analitik. Iya, jadi pre-analitik itu jadi persiapan dimulai kita dari pengambilan sampelnya. Belum dilakukan pemeriksaannya, tapi waktu kita mengambil sampelnya. Kalau mengambil sampelnya salah, sampai kita mengeluarkan hasilnya pun salah. Dan potensi itu sangat mungkin terjadi. Iya. Sangat mungkin terjadi. Ya di tengah mungkin karena kelelahan dan sebagainya. Kemudian juga kondisi pasien sendiri dan juga kondisi nakes sendiri misalnya begitu ya. Ini menarik ya, kembali bahwa ini ternyata punya potensi yang sangat besar untuk menentukan hasil di tengah penegakan diagnosa, dan kembali nanti pasien akan dipulangkan atau tidak. Membuat relax tadi saya kira keren ya. Dipisit kali ya? Kuncinya membuat relax ya, untuk kita bisa mendapatkan swab nasofaring dan orofaring itu kuncinya kita harus merelaksasi tadi ya. Jadi mungkin di situ ada tukang pijat itu yang saya relax gitu ya. Itu pasien dewasa, belum pasien anak-anak. Nah, sekarang kalau anak, anak gimana? Kalau anak-anak itu memang triknya itu memang kita harus restrain itu artinya kita harus memegang pasien itu agar pasien itu tidak bergerak. Karena bagaimanapun kalau yang namanya anak itu kalau sudah takut, mindset pertama dia akan takut terus. Ya, untuk agar anak tersebut menjadi relax itu memang butuh waktu, mungkin hari atau minggu. Jadi tidak mungkin ketika kita mengambil sampel langsung kita bisa itu. Jadi salah satu caranya adalah dengan restrain atau dengan teknik memegang anak yang benar. Jadi kalau di THT memang salah satu selain teknik dari kita dokternya juga harus ada asisten ya, di mana dia harus bisa memegang pasien itu sendiri. Kalau gimana itu dan keduanya itu harus bekerja sama. Ya. Ketika anak kita sudah kita pegang, kemudian kita ambil sampelnya gitu dengan menggunakan alat yang sesuai ya. Jadi untuk alatnya, untuk swab anak itu dia lebih kecil ya. Dan sebenarnya ada triknya juga. Ketika masuk di bagian tengah, di bagian hidung paling luas itu ada di bagian tengah dan bagian paling bawah atau mengikuti dasar. Ketika kita masuk ke daerah paling luas tersebut sebenarnya tidak ada hambatan apapun. Ya, kita masuk, kemudian kita tunggu 10 detik ambil. Nah, kendalanya adalah saat kita mengambil sampel yang bagian mulut. Nah, itu karena otot yang salah satu otot terkuat itu adalah otot mengunyah kita, Pak Budi. Ya, jadi kalau kita mau anak-anak, walaupun anak-anak itu tidak mau buka mulut, mau kita tarik begini itu akan susah sekali karena otot terkuat salah satu otot terkuat di tubuh kita adalah otot mengunyah ya. Ya, salah satu caranya adalah dengan kita menekan hidung anak tersebut. Ketika anak tidak bisa bernafas, otomatis dia akan mengambil nafas lewat mulutnya. Nah, ada periode sangat singkat itu kita ambil tong spatel, kita tekan langsung kita ambil. Timingnya luar biasa tuh ya. Benar-benar bisa memanfaatkan waktu. Perhitungan detik, bukan menit tapi detik lagi ya. Jadi untuk anak memang lebih butuh ke teknik, dan untuk latihannya juga butuh waktu. Sudah pernah ada pasien COVID anak, Mbak An? Kalau pasien ada,
Tapi emang untuk pengambilan pasti dilakukan oleh SPTH TKL. Ya, jadi mohon maaf, saya sendiri belum pernah pengambilan pada pasien anak-anak. Jadi pasien anak sudah ada ya? Sudah ada. Dan pernah dilakukan juga ya? Pernah dilakukan. Baik, tapi saya kira menarik ya untuk anak ini, kita nanti akan bahas. Terlepas yang satu ini kita break dulu iklan Dr. Rizky dan Mbak Ari. Baik, pemirsa TVmu kita akan break dulu dan kita nanti kembali ke segmen berikutnya masih di Healthy Corner.